Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast dan kami masih akan melanjutkan dialog editorial view kali ini dengan tema yang berbeda yaitu mengawal persidangan Verdi Sambo atas pembunuhan Brigadir Yosua. Masih bersama dengan Mas Revolusi Riza dan juga Mas Budi Setiarso. Saya akan ke Mas Budi terlebih dahulu kali ini. Kemudian bagaimana ini sudah berjalan Mas dengan beberapa terdakwa yang menarik adalah kemudian ada yang kemudian mengajukan eksepsi, ada yang kemudian menerima saja dakwaannya dan akhirnya akan berjalan di minggu depan. Bagaimana kemudian Tempo atau Mas Budi melihat sejauh ini persidangan Verdi Sambo dan teman-teman ini, Mas? Ya, tentu ini adalah satu peristiwa yang banyak mendapat perhatian gitu kan, karena ya jelas ini high profile ya kasusnya gitu. Nah ini ada satu orang kalau nggak salah yang langsung tanpa eksepsi gitu ya, untuk melanjutkan persidangan. Ini kan siapa namanya, E ya. Jadi kalau kita perhatikan memang E ini menjadi satu terdakwa yang cukup sentral begitu. Kenapa? Karena banyak kesaksian yang akan menentukan misalnya dalam dakwaan terhadap Putri gitu ya. Putri ini kan dugaan atau dakwaan dia terlibat dalam pembunuhan berencana itu banyak bergantung pada kesaksian bukan kesaksian yang lain gitu. Dan ini saya kira akan menjadi menarik buat kita ke depan, mana para penasihat hukum melawan penuntut umum gitu ya, untuk membuktikan apakah benar misalnya Putri ini terlibat dalam pembunuhan berencana atau bahkan sama sekali bebas, atau sebetulnya nanti ujungnya adalah ini bukan pembunuhan berencana tapi pembunuhan saja gitu ya, spontan begitu. Nah ini menurut saya itu kita akan menantikan perang argumentasi, perang bukti-bukti yang berpusat pada satu peristiwa di Magelang. Dan kalau kita lihat kasusnya itu kan semua bermula di peristiwa di Magelang pada tanggal 7 Juli ya. 7 Juli ini akan menjadi sentral apakah betul terjadi kekerasan seksual, pelecehan seksual yang menjadi alasan dari Verdi Sambo untuk menghilangkan nyawa dari Yosua gitu kan. Baik. Kan instruksi yang dibangun oleh Sambo dan para penasihat hukumnya adalah ini ada satu peristiwa di Magelang yang adalah kekerasan seksual terhadap Putri, maka kemudian dia spontan marah, akhirnya menghilangkan nyawa Yosua. Nah ini persoalannya adalah peristiwa di Magelang itu hanya melibatkan 2 orang kan, 1 Putri, 2 Yosua. Nah yang Yosua sudah tidak mungkin lagi kita cross check gitu, hanya ada 1 kesaksian Putri gitu. Nah bagaimana di jaksa bisa membuktikan kaitan-kaitan ini dengan peristiwa di Jakarta gitu kan? Karena ini disitulah akan menentukan ujungnya gitu. Saya sih menduga kalau dari sisi penasihat hukum termasuk Sambo, mungkin target ujungnya adalah pembunuhan spontan gitu, karena hukumannya tidak menjadi hukuman mati kan. Kalau berencana kan hukumannya mati gitu. Tapi kalau dia bebas saya rasa kok enggak gitu. Kenapa? Karena faktanya adalah ada orang yang meninggal gitu dan itu dibunuh. Ada tembakan, ada kesaksian yang menguatkan bahwa itu dilakukan dengan cara ditembak. Nah ini kan berarti ada pembunuhan, ada kejahatan. Saya kira mungkin target dari para penasihat hukumnya, target dari Sambo adalah mendapatkan hukuman yang jauh lebih ringan daripada hukuman mati gitu ya. Baik. Dan itu kaitannya dengan peristiwa Magelang gitu. Ini kebetulan majalah Tempo pekan ini juga mendapatkan satu wawancara khusus dengan Sambo, meskipun tertulis ya, tapi Sambo menjawab banyak pertanyaan dari Tempo, termasuk bagaimana sih dia pilih penasihat hukumnya. Ini di luar kasusnya kita menarik sekali ya, ketika Pak Sambo menunjuk ex-KPK ya Pak Samala sebagai penasihat hukum, Putri kemudian menunjuk juga Febri Diansah untuk KPK sebagai penasihat hukum. Nah ini Pak Sambo menjawab dalam wawancara dengan Tempo. Ini saya kira itu nanti akan sangat mewarnai persidangan ke depan dan kita
sebagai di media tentu saja apa yang terjadi di persidangan pasti akan kita cross check dengan temuan-temuan kita sebelumnya, dengan informasi-informasi yang kita dapatkan di lapangan. Ini adalah satu tugas dari media. Tapi menarik itu bagaimana pertarungan antara penuntut umum, jaksa penuntut umum dengan para penasihat hukum, baik Sambo, dengan penasihat hukumnya Putri, penasihat hukumnya E, yang ini agak berbeda ini kan. Dia udah menjadi justice collaborator gitu, sehingga keterangannya mungkin bisa lebih terbuka gitu. Tapi untuk yang lain saya kira itu masih kita cermati, ini akan dilemparkan ke Sambo semua sehingga Sambo sendiri dapatkan hukuman yang meskipun tidak mati tapi cukup berat, kan termasuk di kluster yang obstruction of justice itu ya, banyak para perwira tinggi di kepolisian yang dianggap menghalang-halangi penyidikan itu kan kluster tersendiri, itu juga kan akan melemparkan besarannya ke Sambo gitu. Nah ini hal-hal semacam itu saya kira yang akan banyak kita dapatkan dan juga kita ikuti pemberitaannya dari persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baik, paling tidak semakin mengkerucut begitu ya, Mas Budi. Saya akan ke Mas Revo. Mas Revo, bagaimana kemudian CNN Indonesia dan juga Mas Revo, apakah kemudian kita masih bisa optimis, apalagi tadi Mas Budi sudah mengatakan semakin mengkerucut, kalau kita mengutip misalkan apa yang kemudian disebutkan oleh kuasa hukum yaitu Rasa Mala mengatakan bahwa Verdi Sambo akan kooperatif begitu. Tapi kalau kita ingat flashback ada beberapa yang tentu berbeda dengan keterangan terdakwa lain. Bagaimana kita melihat itu, Mas Revo? Iya, persidangan Verdi Sambo, Putri Candrawati, kemudian beberapa lain ya, ada Kuat Ma'ruf, ada Richard Eliezer dan Ricky dan beberapa kepolisian yang mulai melanggar surat. Ini memang menjadi satu yang menjadi pusat perhatian kita ya, terutama dalam seminggu kemarin sidang perdana di hari lalu. Rata-rata TV berita termasuk juga CNN Indonesia menggelar siaran langsung gitu. Karena memang pada saat itu agendanya cukup penting. Kita itu ingin mendengar bagaimana surat dakwaan itu disampaikan oleh juga kemudian bagaimana ada eksepsi yang disampaikan oleh pihak terdakwa, maupun ada yang juga tidak memberikan eksepsi. Nah, sidang kemudian akan dilanjutkan lagi minggu depan ini ya, dan simultan di beberapa kasus FS dan lain akan digelar di 3 ruang sidang yang berbeda kalau dalam pidana disampaikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kita tentu juga akan mengawal karena memang kasus ini kan menjadi perhatian yang cukup intens ya dari publik dan juga media, karena kasus ini ya melibatkan seorang pada saat itu menjabat sebagai Kadif Propam, polisinya polisi gitu, dan juga melibatkan banyak pihak yang polisian yang kemudian dinilai melanggar SOP dalam penyelidikan dan penyidikan. Nah, yang menarik memang sekarang akan lihat bagaimana pihak jaksa menyampaikan di tuntutan apakah memang Verdi Sambo ini akan sesuai dengan jeratan dakwaan yang sebelumnya 340 dan bagaimana kemudian penasihat hukum menyampaikan bukti-bukti lain bahwa ini tidak bukan pembunuhan berencana. Kan kalau dari Verdi Sambo apakah ini berencana? Bukan. Kalau sekarang apakah merujuk spontan? Ada beberapa hal yang kemudian disiapkan oleh masing-masing dari penasihat hukum dari jaksa. Nah, sementara kalau putrinya sendiri apakah kemudian dia terlibat atau tidak, kemudian yang ingin dibuktikan dalam persidangan. Memang benar kalau saya juga membaca wawancara yang dilakukan oleh Tempo kepada Sambo secara Verdi Sambo menyampaikan bahwa istrinya tidak terlibat, dan itu juga disampaikan beberapa keterangan BAP misalnya yang kita dapat bahwa tidak ada keterlibatannya dan istrinya pada saat dilecehkan oleh Joshua. Aneh seperti. Baik. Kemudian yang lain-lain, apakah kemudian beberapa nama
polisi yang dinilai obstruction of justice, apakah memang unsur kesengajaan atau bawah tekanan di mereka yang lebih tinggi. Dalam beberapa kesaksiannya, dalam beberapa kedakwaan yang kita tahu, ada polisi yang menyampaikan bahwa keterangan yang disampaikan oleh Sambo berbeda dengan melihat CCTV. Ada beberapa hal yang menarik gitu. Nah ini yang hal-hal seperti ini yang memang kita sama-sama akan menempatkan liputan kita dan kemudian menyampaikan ke publik untuk sama-sama memantau jalannya persidangan. Dan tentunya kita semua harap ya bahwa hakim tentu akan memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi semua pihak, baik bagi keluarga Brigadir Joshua atau kepada pihak terdakwa. Karena memang banyak hal ya, tadi juga Mas Budi menyampaikan bahwa tuduhannya kan kalau misalkan dakwaan memang benar Brigadir Joshua ini melecehkan. Karena saat ini tentu yang mengetahui ya hanya PC dan ya hanya PC seorang itu kalau saat ini ya, karena tentu karena Joshua-nya sendiri sudah meninggal gitu, dituduh melecehkan, Joshua sendiri tidak bisa melakukan pembelaan. Nah ini juga hal lain yang tentu ingin tahu apakah benar Joshua melecehkan atau tidak, apakah kemudian apa terjadi pembunuhan dan sebagainya, beberapa hal lain yang mungkin juga ingin kita ketahui. Walaupun mungkin bisa jadi memang secara dalam kasus pembunuhan ini bisa tidak terungkap, tapi fakta bahwa ada satu orang meninggal dalam kasus ini tentu adalah fakta yang tidak bisa dan harus ada yang jawab atas terjadinya atau meninggalnya orang ini. Seperti itu yang saat ini sama-sama kita berikan. Baik. Kita hal lain ya, hal lain. Nah ini kasus pembunuhan itu ada persoalan-persoalan etik tentu dalam jurnalistik. Apakah kita akan melakukan siaran langsung dalam setiap persidangan atau akan sidang akan kita lakukan siarannya akan dilakukan secara tunda. Juga hal lain yang itu dari sisi televisi kita pikirkan hal itu. Karena jangan sampai kemudian dalam kasus pemeriksaan saksi-saksi, karena ke depan juga pasti sudah mulai masuk dalam agenda itu setelah pembacaan eksepsi, tanggapan eksepsi dan masuk dalam agenda pemeriksaan saksi, kemudian kita akan menakar apa hal-hal cukup sensitif atau tidak untuk disampaikan secara langsung dalam pemberitaan, atau kita pilih dalam siaran tunda misalnya untuk itu sidang. Baik, tentu kita akan melihat bersama nanti akan seperti apa yang kemudian Mas Revo dan Mas Budi sampaikan bahwa ini sudah mengkerucut, tentu akan menjadi semacam pertarungan pembuktian tentunya antara jaksa dan juga kuasa hukum dari terdakwa. Yang jelas adalah rasa keadilan bagi seluruh pihak bisa terpenuhi baik dalam proses maupun hasil. Terima kasih atas waktu Anda, Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Mas Revo, serta Kepala Pemerintahan Korporat Tempo Mas Budi Setiarso telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Selamat malam, salam sehat selalu, mas-mas kalian. Selamat malam, terima kasih Mas Ram.